Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman materi dari pembelajaran online sesi 1 sampai sesi 7 sebagai pemenuhan tugas 3 saya dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh berdasarkan referensi modul BMPTPN 4311 yang telah saya pelajari. Baik, langsung saja saya mulai dari sesi pertama. Konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu dikenal sebagai alat bantu belajar dalam bentuk gambar, film, slide, dan rekaman suara yang digunakan guru untuk memperkuat penyampaian materi. Media-media ini sangat membantu dalam memperjelas penyampaian materi dan lebih memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Namun saat itu penggunaannya belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang terpadu atau menyeluruh. Kemudian masuk ke tahun 1960-an, berkembang mesin pengajaran atau teaching machine yang berlandaskan teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar harus berlangsung secara bertahap dan terukur atau dalam bentuk langkah-langkah kecil yang berurutan dan hasilnya dapat dievaluasi secara objektif. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pelatihan militer, industri, dan pendidikan vokasi karena sifatnya yang sistematis dan terkontrol. Selanjutnya masuk ke tahun 1970-an, berkembangnya desain sistem instruksional dengan pendekatan sistem yang mengintegrasikan tujuan belajar, strategi, media, dan evaluasi secara terpadu. Semua komponen pembelajaran ini dirancang saling terhubung karena pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori sistem, kognitivisme, dan konstruktivisme sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah. Sejak saat itu, teknologi pendidikan tidak lagi hanya dianggap sebagai media bantu, tetapi berkembang menjadi suatu sistem pembelajaran yang sistematik dan sistemik. Sistematik berarti proses dirancang secara logis dan berurutan, sedangkan sistemik berarti semua komponennya saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, dalam konteks pendidikan jarak jauh, model Dick and Carey menjadi salah satu acuan penting. Model ini terdiri dari 10 langkah, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi formatif, dan sangat cocok digunakan untuk merancang pembelajaran yang mandiri dan terstruktur. Karena itu, banyak lembaga pendidikan terbuka di dunia, termasuk di universitas terbuka, menggunakan model ini untuk memastikan proses belajar yang efektif dan dapat diikuti secara mandiri oleh peserta didik. Selanjutnya masuk ke sesi 2, teori dan ciri pokok PJJ. Pendidikan jarak jauh atau PJJ muncul sebagai jawaban atas kebutuhan dan keterbatasan akses pendidikan, terutama bagi orang dewasa, masyarakat di daerah terpencil, atau mereka yang sibuk bekerja. Selain itu, PJJ menjadi solusi awal bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke sekolah secara langsung karena keterbatasan waktu, jarak, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Awalnya, PJJ berbentuk pendidikan korespondensi melalui pos, namun kini berkembang pesat dengan dukungan teknologi digital. Prinsip utamanya tetap sama, yaitu pembelajaran berlangsung tanpa tatap muka langsung. Berikut ciri pokok PJJ. Pertama, PJJ diselenggarakan oleh institusi resmi. Artinya, PJJ bukan belajar mandiri tanpa arahan atau belajar sendiri, melainkan proses yang dikelola lembaga pendidikan atau institusi resmi yang menetapkan kurikulum, standar mutu, dan sistem evaluasi. Kedua, peserta didik dan pengajar terpisah lokasi. Artinya, proses belajar mengajar berlangsung tanpa pertemuan fisik langsung atau berjauhan. Namun, komunikasi dua arah atau interaksi tetap terjadi melalui media seperti melalui modul, video, email, forum diskusi, atau sistem pembelajaran daring seperti Zoom atau web. Ketiga, komunikasi dua arah tetap dijaga. Artinya, meskipun berjauhan, pengajar dan peserta didik harus tetap saling berkomunikasi untuk memberi bimbingan, menjawab pertanyaan, dan memfasilitasi proses belajar. Keempat, komunikasi belajar terbentuk. Artinya, dalam PJJ ini, peserta dapat berinteraksi dalam forum diskusi, kelompok belajar daring, atau pertemuan lokal sehingga tetap ada rasa kebersamaan dalam proses belajar, sehingga komunitas belajar ini terbentuk sebagai tempat berbagi pengalaman, berdiskusi, dan saling mendukung. Kemudian yang terakhir, disiplin diri dan partisipasi aktif. Nah, ini sangat penting, dikarenakan minimnya pengawasan langsung, peserta didik dituntut untuk mandiri, mampu mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan aktif mencari bantuan saat mereka menemui kendala dalam belajar.
karena proses belajar PJJ ini sangat bergantung pada inisiatif dan tanggung jawab pribadi tiap peserta didik. Selanjutnya, masuk sesi 3, variasi praktek dalam PJJ. Pendidikan jarak jauh ini sangat fleksibel karena bisa diterapkan melalui berbagai bentuk pendekatan. Bentuk PJJ banyak macam: online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning. Masing-masing bentuk PJJ ini memanfaatkan teknologi berbeda namun tetap memungkinkan pembelajaran fleksibel dan mandiri. Online learning yang memanfaatkan internet untuk belajar. E-learning yang cakupannya lebih luas karena mencakup berbagai alat elektronik, bisa melalui radio, televisi, hingga perangkat multimedia lainnya. Kemudian cyber learning yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta virtual learning yang pembelajarannya dilakukan melalui sistem kelas maya berbasis web. Kemudian ada pendekatan dalam PJJ, yaitu pendekatan hybrid atau blended learning dan mobile learning. Hybrid blended learning yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pertemuan tatap muka dan pembelajaran daring. Ini sangat membantu dalam menjaga keseimbangan antara interaksi langsung dan fleksibilitas. Sedangkan mobile learning yaitu pendekatan yang memungkinkan peserta belajar lewat ponsel atau smartphone, bahkan tablet kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian ada interaksi pendidikan jarak jauh yang dapat dilakukan secara sinkronus atau asinkronus. Sinkronus berarti waktu belajar terjadi secara bersamaan seperti saat menggunakan Zoom atau konferensi daring, sementara asinkronus memungkinkan peserta belajar sesuai waktu luang mereka, karena materinya bisa diakses kapan saja sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian yang paling penting, pemilihan metode pembelajaran harus sesuai kondisi peserta didik. Setiap pendekatan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, infrastruktur teknologi atau akses teknologi, tingkat literasi digital, dan konteks lokal atau budaya dan lingkungan belajar mereka. Tujuannya agar pembelajaran tetap efektif dan inklusif. Dengan begitu, pembelajaran akan terasa lebih bermakna dan dapat diikuti secara nyaman oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya, masuk ke sesi 4, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Teknologi pendidikan jarak jauh memiliki fungsi penting dalam merancang pembelajaran terarah dan efisien. Pertama, kita harus mendesain pembelajaran secara sistemik dan sistematis. Artinya, setiap tahapan atau langkah dalam pembelajaran dirancang secara terencana, logis, dan menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pengembangan media, hingga evaluasi akhir. Kedua, bahan ajar yang digunakan harus interaktif dan komunikatif, memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan latihan-latihan yang bisa membimbing proses belajar secara mandiri atau mampu menggantikan kehadiran tutor dan pembimbing peserta secara mandiri. Kemudian, media pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan belajar dan kompetensi yang ingin dicapai peserta didik, serta ketersediaan teknologi dan biaya yang efisien. Misalnya, media visual atau konsep, audio untuk pelafalan, atau kombinasi keduanya untuk pemahaman lebih utuh. Teknologi pendidikan juga punya peran pada dua tingkat. Pada tingkat makro, teknologi pendidikan digunakan untuk membangun sistem besar seperti manajemen institusi PJJ, learning center, platform pembelajaran daring, dan sistem administrasi PJJ. Sedangkan pada tingkat mikro, teknologi membantu proses belajar sehari-hari melalui modul, video pembelajaran, media interaktif, dan metode blended learning. Dengan pemanfaatan teknologi secara tepat pada dua tingkat ini, pembelajaran jarak jauh bisa berlangsung lebih efektif, terstruktur, dan mampu menjawab tantangan keterpisahan antara pengajar dan peserta didik. Selanjutnya, masuk ke sesi 5, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ. Teknologi pendidikan sangat berperan dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan, terutama bagi peserta didik di daerah terpencil dan kelompok disabilitas. PJJ dirancang untuk menjangkau siapa saja tanpa batasan geografis atau fisik. Melalui berbagai bentuk teknologi, mereka tetap bisa mendapatkan pembelajaran yang layak dan berkualitas meskipun tidak hadir secara langsung di ruangan kelas. Dalam penerapannya, ada beberapa model peluncuran pembelajaran yang bisa digunakan. Pertama, ada model konvensional yang menggunakan bahan cetak dan dikirim melalui pos.
Ini sangat relevan di wilayah yang belum terjangkau internet. Kedua, model standalone, di mana peserta belajar secara mandiri melalui bahan digital seperti komputer dalam bentuk CD atau flash disk tanpa memerlukan koneksi internet. Ketiga, ada model online, yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses materi, diskusi, dan penilaian secara daring. Untuk meningkatkan efektivitas dalam PJJ, blended learning menjadi pilihan yang sangat baik. Metode ini menggabungkan pembelajaran daring dengan tatap muka terbatas, sehingga tetap ada interaksi langsung, motivasi, dan fleksibilitas dalam belajar. Pendekatan ini sangat cocok untuk peserta didik yang memerlukan bantuan personal tetapi juga menginginkan kebebasan dalam belajar. Kemudian, teknologi yang digunakan dalam PJJ harus tepat guna, artinya tidak selalu harus canggih, tapi harus sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan peserta. Disinilah pentingnya pemilihan teknologi yang kontekstual yang benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik dalam situasi nyata mereka. Dengan pendekatan yang tepat, PJJ bisa menjadi solusi pendidikan yang merata, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, masuk ke sesi 6, bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran dalam PJJ bukan hanya berupa materi yang dibaca oleh peserta, tetapi juga harus mencakup panduan belajar mandiri bagi peserta dan pedoman yang jelas untuk pengajar atau tutor. Dengan adanya panduan, peserta bisa mengetahui cara belajar yang efektif, sedangkan tutor bisa memahami cara memberi bimbingan yang sesuai. Penyusunan bahan ajar ini harus mengikuti model desain pembelajaran seperti AD, Dick and Carey, atau MPA. Model-model desain pembelajaran ini digunakan untuk memastikan bahwa bahan ajar disusun secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi pembelajaran, dan prosesnya terstruktur dari awal sampai akhir. Selain itu, penilaian hasil belajar peserta PJJ juga harus dirancang secara menyeluruh. Bentuknya bisa berupa tes objektif seperti pilihan ganda, esai untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, observasi terhadap keterampilan, dan skala sikap untuk aspek afektif. Penilaian hasil belajar dalam PJJ ini harus mencakup berbagai aspek kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain itu, penilaian ini harus memenuhi 3 kriteria penting, yaitu validitas apakah tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, reliabilitas apakah hasilnya konsisten, dan usability apakah tes mudah digunakan dan dipahami baik oleh peserta maupun pengajar. Dengan bahan ajar yang lengkap dan sistem evaluasi yang tepat ini, peserta PJJ bisa belajar secara mandiri namun tetap terarah, dan pencapaian belajarnya pun bisa dinilai secara akurat. Selanjutnya masuk ke sesi 7, manajemen pembelajaran dalam PJJ. Manajemen dalam pendidikan jarak jauh memang lebih kompleks dibandingkan pembelajaran tatap muka karena mencakup banyak komponen, mulai dari pengelolaan bahan ajar, pelaksanaan ujian, jadwal tutorial, hingga proses registrasi peserta didik. Semuanya harus dirancang secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Untuk mendukung efektivitasnya, dibutuhkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem informasi pendidikan yang terintegrasi. Dengan teknologi ini, pengelolaan data peserta, materi ajar, evaluasi, dan layanan administrasi bisa dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Koordinasi antara lembaga pusat dan mitra di daerah juga menjadi faktor kunci agar layanan pendidikan dapat tersebar merata dan tetap konsisten dari pusat hingga ke daerah. Mitra lokal sangat membantu dalam distribusi bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga dukungan teknis bagi peserta didik. Sistem komunikasi dalam PJJ pun harus memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, baik antara peserta dengan tutor maupun dengan penyelenggara. Ini sangat penting agar peserta tidak merasa belajar sendiri dan tetap memiliki akses terhadap bimbingan dan dukungan. Selain itu, manajemen yang baik akan menjamin mutu pembelajaran dan efisiensi penyelenggaraan program. Jika dikelola dengan profesional, PJJ tidak hanya bisa menyamai kualitas pendidikan tatap muka, tetapi dalam beberapa aspek justru bisa melampauinya. Baik, berakhir sudah penyampaian hasil rangkuman materi sesi 1 sampai sesi 7 saya. Harapan saya PPT dan penjelasan saya ini dapat memberikan gambaran utuh tentang peran teknologi dalam mendukung sistem pembelajaran jarak jauh yang efektif dan tepat guna. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.